Jadi yang jelas bahwa tetap harus hindarkan diri dari suudzon, buruk sangka itu. Karena nanti setan itu akan masuk dari sana, dari suudzon tadi, maka dibangkit-bangkitkan sama setan tadi. Nah, jadilah marah dia, wah, jadilah permusuhan yang hebat. Nah, dari situ masuknya setan tadi. Nah, untuk itu bendung ya, bendung suudzon itu, dan supaya setan juga tidak masuk dari situ, maka perkuatlah jiwa itu dengan memperbanyak zikrullah. Apa? Ya. Ini ada pertanyaan masuk dari chat pribadi dari hamba Allah. Kalau kita curiga dengan orang, apakah itu termasuk suudzon? Supaya tidak suudzon, apakah harus konfirmasi ke orang tersebut atau orang yang kita curigai, atau berusaha tidak curiga? Terima kasih. Ya. Baik. Artinya di sini bahwa yang jelas bahwa suudzon itu dilarang oleh Allah. Suudzon itu adalah buruk sangka. Karena buruk sangka itu adalah dasarnya adalah dari hawa nafsu tadi. Dan buruk sangka itu adalah sifat yang merugikan bagi kita. Kalau misalnya ada kecurigaan seperti itu, klarifikasi aja. Tabayun gitu. Benar nggak begini-begini? Untuk menghindarkan diri dari suudzon tadi. Tapi yang jelas bahwa suudzon itu harus jauh dari sifat kita. Karena itu sifat yang sangat berbahaya. Jadi hindarkan diri dari suudzon. Nah, kalau masih ada keraguan, yaitu tabayun, fatabayyanu, klarifikasi artinya gitu. Jadi Allah menyuruhnya seperti itu di dalam Al-Qur'an Karim. Barangkali itu, Cok. Wallahu a'lam. Ini ada tambahannya, Bah. Kecurigaan itu ada karena ada tanda-tandanya. Selama beberapa tahun berusaha membiarkan kecurigaan itu dan legowo. Tetapi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan orang itu, nggak bisa tenang, Bah. Masih tetap ada curiga. Jadi baiknya dipaksa legowo atau konfirmasi dengan orang yang bersangkutan. Coba buka surat 4 ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya. Jadi dari situ berhati-hati karena di situ nanti orang ketiga yang namanya setan yang nggak kelihatan itu akan membangkit-bangkitkan itu tadi. Jadi berhati-hatilah dengan angan-angan kosong yang seolah-olah benar, padahal itu sesungguhnya adalah bohong. Maka hindari hal yang semacam itu. Kalaupun terpaksa ya harus diklarifikasi. Maka hal-hal yang seperti itu sesungguhnya harus jiwa kita yang harus kuat, jangan sampai terpengaruh. Ya. Karena pengaruh itu hanya bisa masuk ya kalau kita itu yang memimpin diri kita adalah hawa nafsu. Selama diri kita itulah jiwa, di mana jiwa itu adalah dekat dengan Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah bisik-bisikan yang semacam itu tidak akan bisa tergoda lah. Jadi yang jelas bahwa tetap harus hindarkan diri dari suudzon, buruk sangka itu. Karena nanti setan itu akan masuk dari sana, dari suudzon tadi,
Maka dibangkit-bangkitkan sama setan tadi. Nah, jadilah marah dia. Wah, jadilah permusuhan yang hebat. Nah, dari situ masuknya setan tadi. Nah, untuk itu bendung suudzon itu, dan supaya setan juga tidak masuk dari situ, maka perkuatlah jiwa itu dengan memperbanyak zikrullah. Itu nampaknya sudah mulai digoda sama setan itu, dibangkitkan angan-angan yang sesungguhnya tipu daya setan saja. Barangkali itu, Cok. Wallahu a'lam.